penting ini. Selamat pagi. Kenapa nak? Cuma tahu saya. Aku lupa Gang. Bagus ya kantor nah. Kantor apa ini? Dia cukai toh. Tapi ada permen. Aku doang teman aku itu sana ada yang punya. Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Apa kita bea cukai, Bu? Mau tahu bea cukai? Iya, Bu. Mari saya tunjukkan. Silahkan. Ini bea cukai, Bu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar atau biasa disebut dengan Kantor Bea Cukai Makassar adalah salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Hatta Nomor 2 Makassar. Bea Cukai Makassar memiliki tugas antara lain mengawasi, melayani, dan memfasilitasi lalu lintas barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan di Makassar. Dalam memaksimalkan tugas pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Makassar memiliki beberapa kantor bantu di antaranya Kantor Bantu Birikasi, Kantor Bantu Bantai, dan Kantor Bantu Bajakan. Bea Cukai Makassar juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bea Cukai Makassar didukung dengan sistem informasi dan teknologi pelayanan di antaranya pengisian custom declaration dengan menggunakan ECD. Bea Cukai Makassar bertugas mengawasi dan melayani lalu lintas barang kiriman dari luar negeri baik melalui PT Pos maupun jasa titipan seperti e-commerce. Bea Cukai Makassar juga melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat meliputi pemasukan dan pengeluaran bahan baku dan hasil produksi. Itu tadi Bea Cukai. Selanjutnya saya kenalin pejabatnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan, tolong disapa.
juga. Dek, sini dulu. Ini mau patroli laut. Oh. Bea Cukai dilengkapi senjata untuk melindungi diri pada saat patroli. Oh. Ih, mau tegang ditembak. Sembarangmu deh. Bea Cukai ada kapal patrolinya juga loh. Oh ya, Bu. Mau lihat? Mau. Yuk. Mau. Nanti diantar sama bapak-bapak ya. Pak Rahman, silahkan diantar. Ayo. Ini bang mana? Santai kok sayang. Panas ke? Wih, itu misalnya yang sering tangkap penyelundup cakar kah? Pantas nggak bisa mau kau beli cakar. Ada sembarangan Nana bilang ini, bukan cakar ini nah. Ayo pulang dah. Bangunan zona integritas berlanjut dengan kegiatan internalisasi kepada seluruh pegawai. Pada tahun 2019, Bea dan Cukai Makassar meraih predikat wilayah bebas korupsi yang kemudian kembali diajukan untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2021. Kantor Bea Cukai Makassar berkomitmen untuk mewujudkan good government and clean government melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM hingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Bea Cukai Makassar dilengkapi dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala kantor dan dibantu oleh 1 kepala subbagian dan 11 kepala seksi. Di antaranya, kepala kantor, kepala subbagian umum, kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 1, kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 6, kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 3, kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 4, kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 2, kepala seksi penindakan dan penyidikan, kepala seksi kepatuhan internal, kepala seksi perbendaharaan,
Capaian penerimaan Bea dan Cukai Makassar pada semester pertama tahun 2021 sebesar 108,6 miliar atau 50,37% dari target penerimaan. Dengan rincian, bea masuk sebesar 95,8 miliar, bea keluar sebesar 9,7 miliar, dan penerimaan cukai sebesar 3 miliar. Dalam bidang pengawasan, Bea dan Cukai Makassar juga berhasil mengamankan berbagai jenis narkotika dengan nilai barang 1,38 miliar. Tegahan ini menyelamatkan kurang lebih 7.915 orang. Pada periode yang sama juga dilakukan penegahan rokok ilegal sejumlah 1.028.260 batang dengan potensi kerugian negara 539 juta. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan, seluruh layanan di Bea Cukai Makassar dilaksanakan secara online dengan berbagai macam aplikasi seperti Cesa, Nadin, Sireti, Sigamara, Sikura, Pinisi, dan Isi. Assalamualaikum, saya Lili dari PT Body Nickel Alloy Indonesia. Selama ini saya bisa merasakan perubahan dari kinerja pelayanan KB, utamanya berkenaan dengan fasilitas yang kami miliki. Komunikasinya lebih intens, kemudian setiap kendala yang kami hadapi itu mendapat bantuan dan support yang sangat full dari teman-teman pelayanan. Kami berharap bahwa hubungan ini bisa jadi lebih intens lagi, lebih harmonis lagi, sehingga tujuan kita sama-sama untuk meningkatkan ekonomi daerah dan negara, itu kita bisa dukung bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul, perwakilan dari PT Cargo yang hampir setiap hari berinteraksi dengan pihak Bea Cukai Makassar Kargo Bandara Siam, di mana kami sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Bea Cukai Bandara Kargo Siam. Karena ketika kita mengalami kendala, baik itu di sistem maupun di modul, dia sangat cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita sebagai eksportir maupun PPJK sangat bangga dengan Bea Cukai, karena berkat petugas maupun pihak yang lain memperlancar proses ekspor kami, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya mewakili perusahaan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bea Cukai Makassar. Kami mendukung Bea Cukai Makassar meraih predikat WBBM 2021. Bea Cukai Makassar mantap tawa, Bea Cukai makin baik. Saya Acil Samrudi Said, perwakilan dari SN Kargo Makassar. Kegiatan saya sehari-hari mengekspor barang ke berbagai negara semacam Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Interaksi kami dengan Bea Cukai sangat erat, dan kami selaku PBJK sangat berterima kasih atas pelayanan yang kami terima dari teman-teman yang ada di Bea Cukai Makassar. Pelayanan kami terima dari Bea Cukai seperti kalau sistem yang lagi down atau modul-modul yang kami mau tanyakan, kami menerima pelayanan yang sangat-sangat baik. Kami mendukung Bea Cukai Makassar meraih peringkat WBBM 2001. Bea Cukai Makassar mantap tawa. Banyak perubahan yang kami rasakan terkait pelayanan yang diberikan Bea Cukai Makassar, khususnya yang saat ini semakin paperless. Pengajuan permohonan dan urusan-urusan tertentu terkait kepabeanan tidak perlu lagi mendatangi kantor Bea Cukai Makassar, tetapi bisa melalui email atau jalur online lainnya. Respon yang kami terima pun juga diberikan dalam bentuk soft file. Pelayanan Bea Cukai Makassar semakin mudah dan selalu mengikuti tren perkembangan teknologi. Kami mendukung Bea Cukai Makassar meraih predikat WBBM. Bea Cukai Makassar mantap tawa, Bea Cukai makin baik. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar adalah kantor yang bebas dari korupsi,
mengedepankan birokrasi yang bersih serta melayani dengan hati. Kami akan senantiasa meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan untuk masyarakat, untuk Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar dalam seri kelima acara Expo Assistance tahun 2021 yang bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, Bapak dan Ibu. Kenalkan, saya Alia Hartina, selaku MC dalam kegiatan Export Assistance Webinar Series seri kelima pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan apa itu kegiatan Export Assistance Webinar Series yang diinisiasi oleh Kantor Bea Cukai Makassar. Kegiatan kali ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Bea Cukai Makassar, yaitu bertajuk Angin Menebar Kabar Ekspor, yang sudah berlangsung sejak minggu pertama bulan September dan akan terus berlanjut hingga bulan Oktober. Seperti namanya, Export Assistance Webinar Series, kegiatan kita kali ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dan terdiri dari beberapa seri webinar. Bapak dan Ibu yang bergabung kali ini mungkin ada yang sudah mengikuti kegiatan sejak seri pertama hingga seri kelima, atau bahkan ada yang baru bergabung di seri kelima ini. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, yang penting hari ini kita bertemu secara virtual beramai-ramai untuk belajar mengenal ekspor dan menjadi eksportir. Nah, karena kali ini kita akan belajar terkait ekspor, Bapak, Ibu juga boleh banget yang mengajak seluruh kolega atau kerabat bisnis yang usahanya berorientasi ekspor, ataupun ingin memulai kegiatan ekspor, atau ingin sekedar menambah ilmu tentang ekspor untuk mengikuti kegiatan ini, atau tidak sempat, silahkan kunjungi akun media sosial kami pada akun Instagram official kami di @beacukai_makassar. Dan di akun Instagram Ekspor Bea Cukai Makassar di Export Assistance. Karena di akun ini, Bea Cukai Makassar secara aktif menginfokan kegiatan apa yang akan kami selenggarakan, termasuk segala informasi dan kegiatan terkait ekspor. Nah, jangan lupa di-follow dan dicek postingan kami ya Bapak Ibu. Baik, itu tadi sedikit perkenalan terkait Export Assistance Webinar Series tahun 2021. Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi Bapak dan Ibu kegiatan di Export Assistance Webinar Series kali ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Selamat bergabung dan semoga sehat selalu ya Pak. Dan juga telah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber kita yang paling cantik tentunya dari kantor Balai Besar Karantina Pertanian, Ibu Nuni Ujiani Natsir. Selamat pagi Bu, salam sehat. Pagi Mbak, salam sehat semua.
Dan perlu juga kita ketahui telah hadir juga Ketua GPEI Sulsel, Bapak Arif Pabeteni. Selamat pagi Bapak Arif, sehat Pak? Baik, lanjut. Bapak dan Ibu, di webinar series kelima kali ini, kita akan mendengarkan materi yang sangat dari Karantina Pertanian Makassar, yang mengangkat tema izin karantina pertanian sebagai dokumen lengkap ekspor. Pematerinya sudah hadir ya di tengah-tengah kita, ada Ibu Nuni. Kita sapa dulu. Selamat pagi, selamat bergabung di acara Ekspor Asisten series di seri kelima kali ini. Suaranya jelas ya Bu ya? Izin. Oh baik, sudah jelas Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Kepala Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono beserta jajaran, beserta subkomite kegiatan pada hari ini yang telah hadir baik dari maupun luar. Pertama-tama, mari kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami Pak Kepala Bea Cukai Makassar, Pak Andi, untuk memaparkan materi pada hari ini. Adapun materi pada hari ini adalah izin karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor. Next. Sertifikat ekspor komoditas pertanian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tahun 2019 dan 2020. Adapun komoditas yang dilaksanakan adalah komoditas kakao, nete, cengkeh, lada, kopi, porang, jagung, kelapa, cabai, batu manggis, kulit ular itu merupakan komoditas yang diekspor oleh Balai Besar Karantina Pertanian melalui Balai Besar Karantina Pertanian dengan total sekitar frekuensi kegiatan yaitu sekitar 1.340 dengan volume kegiatan 426,7 ton itu pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 sekitar total dari kegiatan ekspor kami itu sekitar volumenya frekuensinya sekitar 1.360 dengan volume kegiatan 74.526 ton. Next. Ini komoditas ekspor lainnya yang diprioritaskan melalui Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Kemudian negara tujuan ekspor komoditas pertanian baik itu dari tumbuhan maupun hewan, Balai Besar Karantina Pertanian itu sekitar 66 negara, yaitu Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Di antaranya Afghanistan, Argentina, Australia, kemudian Uni Arab Emirat, dan Vietnam. Next. Dasar hukum kami melakukan kegiatan ekspor ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Dan kemudian peraturan pemerintah nomor 14 khusus untuk karantina tumbuhan, kemudian untuk karantina hewan itu peraturan pemerintah nomor 82. Kemudian dasar hukum yang lainnya itu Permentan nomor 01 tahun 2017 tentang tindakan karantina tumbuhan terhadap pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kemudian yang lain yaitu Permentan nomor 127 tahun 2014 tentang pemasukan dan pengeluaran benih tanaman. Kemudian Permentan nomor 15 tahun 2017 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura. Ini merupakan dasar hukum daripada kegiatan ekspor kami. Adapun tugas dan fungsi daripada Badan Karantina Pertanian adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan PP
82 tahun 2000 untuk karantina hewan, dan kemudian untuk karantina tumbuhan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2002. Adapun kegiatan kami adalah melakukan tindakan 8P, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusdahan, kemudian pembebasan. Ini merupakan tugas dan fungsi kami melakukan tindakan karantina. Adapun peran dan tugas karantina, yaitu pada border protection, yaitu perlindungan sumber daya alam hayati dari hama penyakit hewan dan tumbuhan untuk ketahanan pangan di garis terdepan negara. Kemudian commodity protection, yaitu perlindungan sumber daya alam hayati dari hama penyakit tumbuhan dan untuk kelestarian lingkungan serta sumber pangan masyarakat dan produk pertanian yang berdaya saing, dan economic tool, yaitu memberikan fasilitasi perdagangan internasional bagi produk pertanian Indonesia. Kemudian ada pun tugas kami, yaitu menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, dan serta fungsi kami yaitu perlindungan sumber daya alam pertanian melalui penyusunan kebijakan teknis, peningkatan sistem perkarantinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dan pelayanan publik kami adalah pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Melalui penguatan layanan dan akselerasi ekspor, melalui gerakan program GRAFIX adalah program strategis keberhasilan pertanian oleh Badan Karantina Pertanian melalui gerakan 3 kali ekspor, yaitu adanya inline inspection dan percepatan ekspor, kemudian penguatan laboratorium, kemudian pemenuhan sarana dan prasarana layanan khusus di daerah sentra, produksi, dan filter. Kemudian fintech oleh UPT ke packing house, eksportir, dan kelompok tadi dengan melibatkan dinas terkait. Kemudian menyusun kebijakan yang mendukung akselerasi ekspor. Kami sampaikan di sini bahwa penerapan ESEF itu sudah sudah ada negara yang melakukan penerapan ESEF ini, yaitu Australia, Belanda, dan Kanada. Kemudian implementasi aplikasi IMES, di mana kita bisa melihat bahwa di aplikasi IMES ini mapping produk pertanian yang bisa diekspor. Next. Adapun persyaratan ekspor berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 34 Ayat 1-2, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan produk tumbuhan. Kemudian mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran dan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan serta pengendalian. Next. Kemudian persyaratan ekspor lainnya yaitu menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya CITES untuk tanaman yang dilindungi, surat izin pengeluaran untuk sumber daya genetik, dan persyaratan negara tujuan seperti surat izin pemasukan dari negara tujuan atau import permit, sertifikat perlakuan dalam hal ini perlakuan fumigasi, kemudian berasal dari area produksi yang bebas PPTK, negara tujuan, dan lain-lain. Next. Adapun sumber informasi persyaratan negara tujuan ekspor bisa dilihat di pada saat ini Barantan telah mengembangkan aplikasi Persia, yaitu Protokol Ekspor Indonesia, untuk memberikan informasi persyaratan fitosanitary negara tujuan. Informasi persyaratan negara tujuan juga dapat diakses di portal resmi NPPO negara tujuan. Ada beberapa contoh portal yang bisa diakses di sini di Belanda, yaitu seperti yang ditayangkan di layar. Kemudian next, adapun produk layanan Balai Usaha Karantina Pertanian ini melalui PPK online, di mana kemarin ada grand launching untuk
joint inspection dengan Bea Cukai. Di sini kami mempunyai aplikasi tersendiri yaitu link PPK online, di mana para pengguna jasa bisa masuk di link kami ini. Next, ada persyaratan yang di sini yang bisa dilihat, diulang Bu. Badan karantina pertanian di sini ada, kalau misalnya mau masuk dalam aplikasi ini, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Next. Kemudian ada permohonan penetapan pelaksanaan tindakan karantina yang disebut dengan tempat lain atau instalasi karantina tumbuhan atau instalasi karantina hewan. Next. Adapun alur pelayanan kegiatan ekspor, yaitu pengguna layanan atau pemilik atau pengguna jasa atau eksportir melaporkan atau mengisi form permohonan atau via PPK online. Kemudian pada saat memasukkan permohonan, kami memeriksa kelengkapan dokumen yang telah diupload oleh pengguna jasa. Kemudian apabila lengkap, kami melakukan tindakan karantina melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium maupun perlakuan. Pada saat pemeriksaan dokumen itu tidak lengkap, kami kembalikan. Kemudian pada saat tindakan karantina itu, dalam pemeriksaan fisik itu tidak sehat dan juga kembalikan. Kemudian apabila sehat, kami mensertifikasi karantina, mensertifikasi kesehatan karantina. Kemudian terbitlah sertifikat kami. Next. Ini adalah output dari layanan karantina pertanian ini, KT10 yang digunakan untuk pengeluaran dari wilayah Republik Negara Indonesia, kemudian untuk dimasukkan ke dalam negara Republik Indonesia itu impor, kemudian dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu area ke area lain yang disebut dengan domestik. Next, ini salah satu contoh untuk sertifikat mitigasi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Panasya di sini contohnya. Kemudian ini merupakan pitosan dari sertifikat kami. Next, ini merupakan tindakan perlakuan fumigasi, merupakan salah satu tindakan karantina pertanian. 8P tadi. Terima kasih. Next. Adapun ekspor komoditas pertanian berdasarkan Kementan nomor 141 tahun 2019, yaitu tentang komoditas tanaman binaan lingkup Kementan, itu adalah sektor hortikultura dengan jumlah jenisnya yaitu 427, sedangkan jumlah publish Kementan berdasarkan BPS itu 62 jenis. Kemudian untuk sektor tanaman pangan jumlahnya yaitu sekitar 25 jenis, kemudian yang dipublish itu Kementan melalui BPS 19 jenis. Kemudian untuk sektor perkebunan jumlah 137 yang dipublish 34 dan lain sebagainya, sedangkan total daripada komunitas tanaman binaan lingkup Kementan itu sekitar 658 jenis, kemudian yang dipublish sekitar yang diekspor selama ini sekitar 129. Next, potensi ekspor beberapa komoditi emerging atau yang baru muncul belum dihitung dalam rilis BPS Kementan, yaitu sektor hortikultura, yaitu asam jawa, kunyit, sawi, mengkudu, lengkuas, temulawak, kangkung, buncis, rumput, tanaman penutup, dalam hal ini petai, jengkol, labu, kulit manggis. Sedangkan untuk sektor tanaman perkebunan adalah adanya gula merah, kemenyan, jenetri, pandan, kelor, serewangi, lidi, dan sapu lidi. Kemudian untuk komunitas peternakan, yaitu hewan hidup, madu, sarang burung walet ini yang lagi booming ini Pak, sarang burung walet dengan tanaman pangan dalam hal ini spora dan sorghum. Next. Adapun ekspor komunitas pertanian Provinsi Sulawesi Selatan itu dari sektor hortikultura, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan, baik bisa dilihat di sini macam-macam komoditas yang dilalu lintaskan, yang bisa dilalu lintaskan.
Next. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan kami. Mohon maaf ini Pak Kepala Bea Cukai, sejujurnya pimpinan yang akan memberikan materi pada hari ini karena adanya kesibukan yang lain, maka kegiatan ini diserahkan kepada kami, koordinator karantina tumbuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu tadi materi yang sangat luar biasa ya dari Ibu Nuni. Sekali lagi terima kasih Bu atas materinya. Sangat memberikan informasi-informasi yang fresh terkait perizinan karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor. Ilmu yang sangat berguna nih untuk Bapak, Ibu eksportir maupun calon eksportir. Nah, sebelum kita lanjut diskusi, kita persilahkan dulu kepada Bapak Andi Pramono selaku Kepala Kantor Bea Cukai Makassar untuk menyampaikan sepatah kata. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kebaikannya. Kita masih diberi kesempatan yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Submiss inspection quarantine custom yang insya Allah tanggal 27 nanti sudah piloting, dan kita akan coba bersama-sama melihat perkembangan yang semakin efektif dan efisien, dan tentunya jika ada kendala nanti sama-sama kita bisa pikirkan dan selesaikan secara tuntas. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nuni yang telah memberikan materi, dan kepada semua peserta ekspor asisten di Zoom meeting ini saya ucapkan selamat dan berkegiatan selanjutnya sukses dan bisa bersinergi dari waktu ke waktu dengan kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atas kata-kata yang telah diberikan. Baik, kita buka sesi tanya-jawab untuk saat ini. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait materi yang disampaikan Ibu Nuni tadi, silahkan gunakan fitur raise hand, atau kalau tidak bisa dituliskan pertanyaan di kolom chat, dan kami akan bantu menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Nuni. Baik, kami sekedar info kami memiliki door prize ya Bapak Ibu, yang beruntung saat bertanya akan kami berikan hadiah spesial dari Bea Cukai Makassar. Silakan Bapak Ibu, kami buka untuk tiga penanya pertama terlebih dahulu. Baik, saya bacakan pertanyaannya di kolom chat ya Bu. Selamat pagi Bu, mohon info untuk pendaftaran perusahaan di aplikasi PPK online setelah di-approve, langkah selanjutnya bagaimana ya Bu? Mungkin Ibu Nuni bisa saya persilahkan untuk menjawab Ibu, silahkan. Diberikan, yaitu bagaimana
kelanjutan daripada permohonan PPK online. Mungkin saya bisa dibantu oleh subkoordinator Infosatek dalam hal ini yang menangani terkait dengan PPK online, Bapak Henry, silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Nuni. Jadi PPK online ini adalah kemudahan atau produk layanan BPKP Makassar untuk melakukan permohonan secara online. Jadi kami sangat berbahagia sekali kalau eksportir atau pengguna jasa itu sudah menggunakan PPK online. Karena ini PPK online sangat memudahkan. Kemudian kemarin terkait dengan SSMQC yang tapi masih impor, ya Pak Adia, nanti mungkin dilanjut lagi ekspor begitu tadi. Jadi kenapa PPK online ini sebenarnya sangat mudah ketika kita melakukan permohonan. Jadi nanti bisa di-share sama yang terkait dengan penyampaian Ibu Nuni tadi, nanti di-share, ada linknya. Apa sih yang harus dilengkapi eksportir atau pengguna jasa untuk melakukan permohonan PPK online. Jadi lama waktu PPK online itu paling lama sekali itu 5 hari, paling cepat 2 hari, dan 1,5 hari selesai. Begitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Ketika bermohon di sini verifikasi awal, kemudian dilanjutkan ke pusat. Jadi pusat itu menilai lebih lanjut lagi terkait dengan apa sih yang kurang. Kemudian setelah itu nanti pusat, yaitu Pusdatinnya Karantina Pertanian, mengirim email ke eksportir atau pengguna jasa, ke emailnya masing-masing untuk user untuk menggunakan user dan password untuk menggunakan PPK online tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat adalah yang diperlukan itulah NPWP, SIUP, surat keterangan domisili, KTP pertanggungjawaban. Jadi semua itu di-input di link permohonan PPK online. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada kurang, ditolak, diinformasikan. Nah, yang saya inginkan adalah terkait dengan nanti akan dikirim itu username dan pemberitahuan selanjutnya itu adalah email. Nomor email itu jangan salah-salah memasukkan Bapak Ibu ya. Nanti kalau salah-salah memasukkan kesasar dia nggak ketemu lagi, dan itu akan ya, dan jangan diberikan juga kepada orang lain. Jadi paling tidak email itu adalah email perusahaan atau ya paling tidak pemiliknya lah, email pemiliknya. Jadi nanti kalau lebih lanjutnya bisa dilihat di permohonan PPK online. Jadi di depan ini ada ditampilkan ini adalah bisa untuk sebagai informasi awal. Kalau mau paham lagi, jalan-jalanlah Bapak Ibu ke kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Bu Nuni dan jajarannya pasti sangat senang dan bahagia. Tak kenal maka tak sayang, lebih dekat lebih sayang, katanya begitu kan. Jadi terima kasih Bu Nuni, terima kasih Pak Andi dan jajarannya dan Bapak Ibu eksportir lainnya. Wabillahi, nanti ada lanjut lagi ngomongnya. Terima kasih ya. Kembali ke Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada penanya raise hand. Bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Kepada Bapak Syar kami persilahkan.
Sudah ini kan? Baik, kita lanjut ke kolom chat aja ya, Bu, pertanyaannya. Baik, akan saya bacakan dari kolom chat pertanyaan dari Resti Masita. Saya dan tim sedang merintis suplai lidi sawit di Luwu untuk ekspor ke India dan Pakistan. Apakah gudang harus di Makassar untuk dapat sertifikat karantina atau bagaimana teknisnya ya, Bu? Untuk Ibu Resti, pertanyaannya itu sawit bagaimana persyaratan untuk melakukan ekspor sawit. Mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak Iqbal, Subkoordinator Pelayanan Operasional Karantina. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada pertanyaan terkait rencana ekspor lidi ke Pakistan, lidi sawit ke Pakistan. Untuk tindakan karantina dalam aturannya Bu, tindakan karantina bisa dilakukan di tempat pengeluaran dalam hal ini pelabuhan atau di luar tempat pengeluaran. Di luar tempat pengeluaran itu maksudnya di luar dari pelabuhan yang tempatnya sudah ditentukan. Jadi sebelumnya bisa dijadikan sebagai tempat lain atau IKTE untuk tindakan pemeriksaan. Terkait ekspor yang akan dilakukan, apalagi yang lidi sawit dan tempatnya di Luwu, sebetulnya ada dua alternatif bisa kita laksanakan. Di Parepare sebetulnya ada stasiun karantina Parepare di mana wilayah layanannya itu adalah Luwu. Jadi sertifikasinya bisa di Parepare, tapi sebelumnya bisa ditempatkan sebagai tempat lain. Sekalipun ekspornya itu lewat Pelabuhan Makassar. Tapi itu juga bisa dilakukan di Makassar, di area pelabuhan, karena masih memungkinkan tindakan pemeriksaan itu dilakukan di wilayah Pelabuhan Laut Makassar. Tapi konsekuensinya ketika dilakukan di Pelabuhan Laut dan ibu misalnya barangnya sudah di stuffing kontainer di Luwu, tentunya sebelum kami sertifikasi itu petugas akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barangnya. Jadi kemungkinan bisa saja dilakukan di pelabuhan, tapi sebagian barangnya itu akan dibongkar supaya dibuka kontainernya dan akan kita periksa fisik apakah barang ini sesuai volume dan jenisnya atau tidak ditemukan misalnya serangga-serangga hidup. Karena kalau ditemukan serangga hidup itu akan dilakukan fumigasi, kemudian baru bisa diekspor. Tapi saran yang tadi, yang misalnya kita sertifikasi dari Parepare, itu bisa gudangnya di Luwu itu bisa dijadikan tempat lain atau IKT supaya petugas legal melakukan tindakan pemeriksaan di gudangnya Ibu. Karena kalau di Makassar kami tidak akan bisa melakukan penilaian tempat lain atau IKT karena bukan wilayah layanan BPKP Makassar. Itu adalah wilayah layanan stasiun karantina pertanian Parepare. Ini kita bisa melakukan koordinasi ke stasiun Parepare, atau kalau kita tidak punya gudang di Makassar, bisa saja kita akan melakukan pemeriksaan di pelabuhan. Tapi konsekuensinya seperti itu, kita akan periksa dengan baik kontainernya, bukan misalnya karena sudah di stuffing, kontainer tidak bisa lagi dibongkar, tidak mungkin juga pihak karantina bisa melakukan sertifikasi. Mungkin itu yang jawaban yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Bapak Ibu. Masih kita lanjut, masih kita ambil dari kolom chat, saya bacakan ya Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Arga. Izin bertanya, apa rempah seperti jahe kunyit dan sebagainya perlu ada sertifikat organik ya Bu? Baik, kami persilahkan untuk Bapak atau Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Arga. Apa rempah jahe kunyit harus mempunyai sertifikasi keamanan pangan? Mungkin dari subkoordinator pelayanan operasional bisa memaparkan bagaimana sih caranya cara mengekspor kunyit jahe berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di Badan Karantina Pertanian, karena kami melakukan sertifikasi ekspor itu berdasarkan permintaan negara tujuan, persyaratan negara tujuan, di mana komunitas pertanian itu yang akan dilalulintaskan. Itu merupakan ada impor permit dari negara tujuan yang akan dilalulintaskan. Mungkin bisa Pak Iqbal secara jelas, secara teknis, bagaimana sih caranya ekspor terhadap kunyit jahe, karena ada edaran dari Kementerian Pertanian bahwa kunyit jahe itu terdapat misalnya kita akan ekspor ke Jepang, itu ada persyaratan negara tujuan. Mungkin Pak Iqbal bisa secara spesifik untuk memaparkan. Terima kasih. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan Pak. Apa rempah seperti jahe kunyit dan sebagainya perlu ada sertifikasi organik. Untuk keperluan sertifikat karantina, sebetulnya ini bukan menjadi persyaratan bahwa itu harus ada sertifikasi organik. Tapi biasanya kenapa ada sertifikasi organik? Sebetulnya itu adalah dari pihak eksportir sendiri, dia mau menjual dalam bentuk organik atau non organik, dan pasarnya ke luar negeri. Misalnya bayarnya dia minta sertifikat organik untuk membuktikan bahwa komunitas itu adalah produk organik. Jadi kalau pihak karantina untuk keperluan sertifikasi sebetulnya tidak membutuhkan sertifikasi organik, tapi ketika ada komoditi yang akan diekspor dan itu adalah organik, itu kami juga memerlukan sertifikat organik itu, karena konsekuensi misalnya akan diekspor jahe atau kunyit, petugas karantina akan melihat apakah ini berserangga atau tidak. Ketika dia berserangga atau ditemukan oleh insek, itu akan difumigasi. Ketika dilakukan fumigasi, artinya itu kan tindakan karantina, kita meracun komunitas tersebut. Otomatis ketika kita melakukan tindakan karantina dan misalnya fumigasi pospin atau medipromit terhadap komoditi yang organik ini, otomatis tidak akan jadi organik lagi karena kita akan meracun produk tersebut. Jadi memang kami butuh informasi ketika itu produk organik yang akan diekspor dan bayarnya meminta organik, kami pihak karantina butuh sertifikat itu supaya kami ada solusi sebelum misalnya kami fumigasi. Itu karena otomatis kalau kami fumigasi produknya tidak akan organik lagi, karena kami akan melakukan fumigasi dengan menggunakan racun mematikan serangga atau insek yang ada di produk tersebut. Nah, biasanya ada beberapa eksportir memang ada beberapa kopi yang memang tujuan ekspornya permintaan bayar itu adalah organik, itu kami tidak melakukan fumigasi, tapi produk yang akan diekspor itu memang sudah bebas dari serangga hidup, sehingga kami juga bisa menjamin bahwa produk organik ini tidak ditemukan lagi serangga hidup dan tidak perlu difumigasi. Tapi ketika produk itu bukan produk organik,
itu bisa saja ketika kita temukan serangga gigi, kita akan melakukan tindakan fumigasi. Jadi sertifikat organik bukan menjadi suatu kewajiban untuk sertifikasi ekspor karantina, tapi ketika akan mengekspor produk yang berorganik, kami butuh sertifikat organiknya untuk tidak melakukan perlakuan fumigasi. Karena kapan kita melakukan perlakuan fumigasi, sama saja bahwa barang tersebut organik difumigasi tidak lagi jadi organik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Masih kita ambil pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan ya Bu, pertanyaan dari Ibu Putri. Bila penjualan rempah seperti lada, cengkeh, pala untuk retail ekspor seperti 1 kilo, apakah tetap menggunakan karantina atau tidak perlu? Perlu membawa ke kantor karantina. Ibu. Baik, kami persilahkan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Mereca ya. Mungkin salah jawab juga Bu, rasional. Yang pertanyaan dari siapa ya, Ibu Putri, bila penjualan rempah seperti lada, cengkeh, pala untuk retail ekspor seperti 1 kilogram, apakah tetap menggunakan karantina atau tidak perlu? Apakah kita perlu membawa sampelnya ke kantor ke karantina? Yang jelas, ketika kita mengekspor produk pertanian dan itu dipersyaratkan sama negara tujuan, bahwa itu harus ada surat karantina. Karena kalau ekspor itu sifatnya pelayanan, jadi ketika negara tujuan mempersyaratkan dokumen karantina PC, itu sanitary sertifikat, itu berarti harus dilengkapi sekalipun itu 1 kilo. Terkadang juga sampel kami sertifikasi 100 gram, dan tetap itu kami masukkan di laboratorium. Dan kalau hanya sampel 1 kilo, berarti semua produk yang akan dikirim itu tetap dibawa keseluruhan ke kantor karantina, karena kita akan menjamin bahwa 100 gram atau 1 kilo pun itu tidak terinvestasi dengan nama penyakit yang dipersyaratkan negara tujuan. Mungkin itu Bu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih kita ambil dari kolom chat dari Bapak Muhammad Akbar. Jika buyer di luar negeri tidak memperlihatkan impor permit, apakah permintaan karantina untuk ekspor masih bisa dilanjutkan? Silahkan Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Untuk Pak Muhammad Akbar, bagaimana kelanjutan apabila negara tujuan tidak mempersyaratkan impor permit itu? Bisa mungkin Bu, kami tadi ada share untuk persyaratan ekspor itu ada di web Badan Karantina Pertanian terkait dengan aplikasi Persia. Di situ ada persyaratan ekspor negara tujuan. Misalnya eksportir akan melakukan ekspor ke negara misalnya ke negara Belanda, ke negara Cina, itu di situ bisa melihat persyaratan impor permit dari negara tujuan. Secara teknis mungkin Pak Iqbal bisa memberikan penjelasan. Terima kasih.
saya juga merespon pertanyaan bahwa ketika impor permit negara tujuan tidak ada, apakah masih bisa dilanjutkan ekspor? Itu bisa saja. Kenapa? Kami biasa mempersyaratkan impor permit negara tujuan. Kenapa kami biasa mempersyaratkan impor permit negara tujuan? Karena ada beberapa negara tujuan itu sudah ada impor permitnya, persyaratannya, dan biasanya sangat teknis. Misalnya ekspor ke Malaysia. Yang ekspor ke Malaysia itu ada impor permit dari negara Malaysia. Malah di situ isinya akan menjelaskan berat komoditas apa yang akan kita ekspor, jumlahnya berapa. Impor permitnya itu malah nomor impor permit dari negara Malaysia itu akan dicantumkan di PC kami. Di Malaysia juga ketika mengeluarkan impor permit itu sudah ada persyaratan, misalnya komoditi kakao ini harus difumigasi dengan menggunakan misalnya metil, fosfin, dosisnya berapa, durasinya berapa. Nah, itu sangat teknis persyaratan dari luar negeri. Makanya ketika ada eksportir yang akan mengirim barang ke luar negeri, pasti kami akan bertanya, ada enggak impor permit persyaratan negara tujuan, karena pasti sebelum ekspor ada komunikasi dengan bayarnya. Nah, biasa kami pertanyakan ke baliknya, ada enggak persyaratan negaranya terhadap komunitas yang akan diekspor itu. Nah, tapi sekalipun itu tidak ada, tetap kami akan melakukan pelayanan sertifikasi ekspor, karena sebetulnya sumber informasi terkait persyaratan negara tujuan ekspor itu kita sudah bisa lihat lewat internet. Malah Badan Karantina telah mengembangkan aplikasi, kita lihat di layar, membuat aplikasi tersier protokol ekspor Indonesia untuk memberikan informasi persyaratan fitosanitari negara tujuan. Informasi persyaratan negara tujuan juga dapat diakses di portal resmi NPPO negara tujuan. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita mau ekspor ke Belanda, kita bisa masuk di webnya, ada webnya. Ini kan ada di ya. Kemudian bagaimana kalau ekspor ke Malaysia? Kita bisa buka internet, masuk di webnya Malaysia. Nah, kita akan melihat di situ persyaratan negara mereka untuk tujuan ekspor kita. Jadi sangat banyak sebetulnya informasi yang kita bisa lihat ketika mau mengekspor ke negara, misalnya ke negara tujuan tertentu. Kita lihat saja apa persyaratan negara tersebut. Tapi biasanya yang saya contohkan tadi kayak ekspor ke Malaysia itu ada impor permit. Kemudian tadi sempat disinggung juga Ibu Numi terkait ekspor jahe dengan kunyit. Nah, itu memang informasinya ada di karantina karena baru-baru ada pelarangan terhadap ekspor komoditas tersebut. Karena beberapa kali ekspor ke sana itu ditemukan OPTK yang tidak diinginkan oleh Jepang maupun Korea Selatan, yaitu kayak polisi nematoda. Karena kelalaian kita sehingga barang itu ditolak atau dimusnahkan di negara tujuan. Malah dari KBRI Jepang mengeluarkan surat untuk sementara tidak mengeluarkan sertifikasi terkait produk-produk yang memungkinkan produksi ini itu terikut ke Jepang maupun Korea Selatan juga. Ada edarannya seperti itu. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada Bapak atau Ibu. Wah, luar biasa ya partisipasi peserta Ekspor Assistance Webinar Series kelima bersama Karantina Pertanian kali ini. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, kita cukupi sesi tanya-jawab kali ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, dapat disampaikan melalui grup Ekspor Assistance dan akan kami bantu teruskan ke narasumber Balai Karantina Pertanian. Atau Bapak dan Ibu juga boleh menghubungi kita melalui akun Instagram Bea Cukai Makassar.
Makanya nih Bapak atau Ibu wajib follow dan terus ikuti informasi yang akan kami sebarluaskan melalui Instagram. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi absensi pada link yang telah kami share di kolom chat. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Nah, kita sudah punya nama pemenangnya nih Bapak Ibu. Pemenangnya adalah yang pertama Bapak Arga, yang kedua Ibu Resti Masita, yang ketiga Ibu Putri. Pemenang hadiah silahkan hubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp di 0811 44212. Kami ucapkan selamat sekali lagi bagi peserta webinar yang menang. Dapat ilmunya, dapat juga hadiahnya. Baik, Bapak Ibu, saya izinkan meminta waktu sejenak ya sebelum kita mengakhiri acara kita kali ini untuk kita lakukan foto bersama, biar kita ada kenangan dan dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Akan saya pimpin foto bersamanya. Baik, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera, dan boleh dong memperlihatkan senyum termanisnya. Baik, kita mulai ya. Saya hitung ya Bapak, Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh angkat tangan jempolnya ke atas. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan dan partisipasinya. Demikianlah rangkaian kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series kelima bersama Karantina Pertanian pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, sahabat Bea Cukai Makassar yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Semoga kegiatan ini menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa saja yang harus kita ataupun pemerintah persiapkan untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan agar siap ekspor. Dan tentunya sebagai penyelenggara kami berharap semoga kegiatan ini hanya sampai di sini. Namun kami harapkan Bapak atau Ibu untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai series terakhir pada bulan Oktober. Sebelum mengakhiri, jika Bapak Ibu memiliki kendala, bisa menghubungi kami di platform media sosial mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp official, serta pada link klinik ekspor, dan tentunya juga dapat mengunjungi kami langsung di kantor Bea Cukai Makassar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung. Dan sampai bertemu di Ekspor Assistance Webinar Series seri ke-6 minggu depan dengan menghadirkan narasumber dari Balai Besar Kominfo Makassar dan narasumber lainnya yang masing-masing mempunyai program dukungan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan semua itu akan melengkapi puzzle kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, izinkan saya membaca pantun. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih yang sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.